Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan hidupnya barokah, berlimpah, kaya, sehat, keluarga harmonis, hutang dilunaskan, yang punya hajat ingin A, B, C, D sampai Z, semoga Allah wujudkan, Allah bukakan jalan, Allah mudahkan sehingga kita berjalan melangkah meraih impian itu dengan mudah. Insya Allah teman-teman, yang penting yakin, terus berminta kepada Allah, karena Allah satu-satunya Tuhan kita yang bisa mengabulkan, yang bisa mewujudkan impian-impian kita. Dan yang paling penting itu yakin bahwa Allah itu maha mengabulkan. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita. Ayo terus banyak bersyukur. Kalau mau hidupnya berlimpah, harus bersyukur. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar ini sebanyaknya, jangan pikirkan orang lain, tulis saja. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Alhamdulillah ya Allah, tabunganku 1 miliar. Walau faktanya berbeda, nggak peduli, yang penting kita berdoa. Kata Allah bersyukur, katakan saja di kondisi apapun, katakan. Dan ini juga mungkin kelihatannya sepele ya, mau tidur, bangun tidur, katakan Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah, pokoknya Alhamdulillah. Perkara hasilnya seperti apa, urusan Allah, urusan kita. Kewajiban kita berdoa, berikhtiar, bekerja keras, terus bersyukur, terus meminta kepada Allah. Hasilnya yakin bahwa Allah pasti menolong dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa yang ingin bergabung di Mahkota Hati, silakan japri nomor yang tertera di bawah ini, itu nomor saya. Kita mau sharing terkait masalah hutang, masalah apapun, insya Allah bisa. Kita ada grup gratis dan kita ada kelas online. Kelas online itu berbayar ya, dan tentunya kelebihan kelas online ini adalah yang saya buat ya, itu ketika Anda daftar untuk jadi peserta kelas online, itu konsultasi bebas kapanpun, dan kita akan pandu sampai utang Anda lunas. Kita nggak ada batasan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, enggak. Insya Allah selamanya kita akan pandu. Yang penting kita sehat, sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan terus riyadhah, mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah dengan bersama teman-teman yang lainnya yang sudah bergabung di kelas online itu, sama-sama kita saling support, saling mendukung, saling menyemangati. Insya Allah hutangnya lunas. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang sholawat, dan ini juga banyak yang menanyakan ke saya tentang sholawat ya. Pak Ustadz, kenapa sih mereka yang ngamalkan sholawat itu berhasil, saya ngamalkan sholawat itu kok nggak berhasil ya? Ini sebenarnya udah berkali-kali yang saya sampaikan, ini sebenarnya saya ulang-ulang ya, dan sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan. Perkara sholawat ini ya, bukan hanya saya yang menyampaikan, bahkan saya pun juga belajar dari guru saya, belajar di banyak buku, banyak guru gitu juga tentang kedahsyatan sholawat. Terus ada yang nanya, Ustadz, saya iri melihat ada teman yang ngamalin sholawat keajaiban datang. Saya ngamalin sholawat kok sampai saat ini nggak datang ya? Apa dosa saya belum diampunin, atau apa karena saya baca sholawatnya salah, atau karena saya ini nggak yakin, gimana ya Ustadz, kira-kira gitu ya. Saya katakan begini, bukan amalannya yang salah. Kemudian bisa jadi ini bukan jawaban pasti, tapi sesuai pengalaman, karena saya kan juga dulu gitu. Saya juga dulu iri loh melihat apalagi lihat testimoni di YouTube itu ya, tentang mereka yang ngamalin sholawat itu dapat keajaiban, bisa utangnya lunas, bisa ATM terisi sendiri. Itu kadang-kadang saya mikir, apa iya sih, apa bener sih gitu. Tapi saya ngamalkan sholawat itu kayaknya kok biasa aja gitu. Kemudian nggak merasa ada efek perubahan gitu ya. Paling yang saya rasakan tenang gitu. Itu saat itu saya berpikir gitu. Dan sekarang pertanyaan ini muncul lagi, dan ini akan saya jawab dengan pengalaman saya, dan ini tidak dijadikan jawaban pasti, tapi ini saya jadikan saya sebagai pengalaman, dan karena memang saya pernah berada di posisi itu. Mereka ngamalkan sholawat dapat keajaiban, kita kenapa ngamalkan sholawat nggak keajaiban? Nah, bisa jadi saya katakan, setiap orang itu punya keyakinan yang berbeda. Setiap orang itu punya keyakinan yang berbeda. Setiap orang itu punya pola pikir yang berbeda-beda. Bisa jadi ketika mereka itu mengamalkan sholawat, bisa jadi perbuatan mereka itu lebih banyak baiknya daripada buruknya ketimbang kita. Bisa jadi perbuatan kita tuh lebih banyak buruknya daripada kebaikan baiknya gitu. Itu bisa jadi ya, bisa jadi. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting.
sesuai pengalaman saya, kenapa keajaiban belum datang ketika ngamalin sholawat? Karena fokus Anda pada keajaiban. Nah, itulah yang saya rasakan dulu. Saya dulu ngamalin sholawat tuh sampai 1000-an, sampai bahkan hampir ribuan lah, nggak terbatas gitu. Saya paksa itu tiap hari baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dalam mengamalkan sholat itu pikiran saya tuh kok nggak datangnya keajaiban ya? Apa iya sih? Kok nggak ada? Biasa aja. Pokoknya saya berpikir itu begitu. Nah, setelah saya berpikir merenung, ya memang benar karena saya itu secara sadar atau tidak sadar memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalimat ini lagi keluar. Itulah saya dapat pelajaran dari pengalaman saya bahwa saya berani bilang bahwa kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita karena itu yang saya alamin. Oleh karena itu saat itu yang saya lakukan adalah saya introspeksi diri. Yang salah itu bukan amalannya, bukan sholawatnya, tapi kita yang terlalu memikirkan keajaiban. Ingat ya bos, keajaiban, solusi, petunjuk itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalau kita udah masuk ke wilayah ranahnya Allah, ya nggak bakal mampu. Bahkan kita siap-siap stres. Kalau pikiran kita yang selalu hanya keajaiban, ujungnya kita putus asa, ujungnya kita stres. Nah, terus apa yang saya lakukan saat itu? Ini pengalaman saya ya, mudah-mudahan jadi motivasi. Ketika itu saya rubah, saya nggak mentargetkan harus sekian ribu. Misalnya lebih dari 30.000. Walaupun sekarang saya punya target ya, tapi saat itu yang saya lakukan adalah saya mulai merubah pola pikir. Artinya yang penting niat saya ngamalin sholawat dengan harapan Allah itu memberikan keberkahan hidup. Allah itu memberikan perubahan hidup itu secara bertahap. Allah itu membukakan jalan seperti yang sedang saya hadapin. Saya nggak pikirkan keajaiban lagi saya nggak pikirkan solusi lagi. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa menikmati sholawat. Dan saya berusaha untuk meyakini bahwa insya Allah dengan sholawat yang saya kerjakan, gak mungkin Allah bohong dan gak mungkin Allah gak menolong. Yang saya lakukan, yang saya pikirkan saat itu. Nah sekarang saya kasih tip buat teman-teman semuanya supaya sholawat kita itu benar-benar terbukti bahwa dengan sholawat itu pertolongan Allah akan datang. Caranya, ente nikmatin saja. Ente jangan pikirkan keajaiban. Ente jangan pikirkan seperti apa nanti ya. Gimana nanti caranya ya? Pokoknya lepasin saja. Gitu kita ngamalin sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Udah, lakukan saja, nikmatin saja, yakini saja bahwa insya Allah dengan wasilah keberkahan sholawat Nabi Muhammad SAW pasti ditolong sama Allah. Dan saya meyakini dengan kita ngamalin sholawat secara rutin istiqomah lewat wasilah itu nanti doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting itu pikiran kita selalu positive thinking. Jaga hati supaya benar-benar kita memasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan campurin wilayahnya Allah. Jangan pikirkan bagaimana apa iya ya, apa bisa ya, dari mana jalannya, saya nggak bekerja, saya ibu rumah tangga, apa bisa, jangan, udah amalkan saja. Selalu berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah salat Nabi Muhammad SAW lunasin utangku ya Allah. Sudah amalkan saya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ridho, terima segala ketetapan apapun yang terjadi dalam diri kita. Kalau saat ini Anda memang masih di posisi terpuruk, Anda sedang dikejar hutang, sudah terima saja. Ridho saja. Yang penting terus rutinkan amalkan sholawat itu. Pada akhirnya kalimat yang selalu saya ucapkan itu tadi, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Terus kalau kita mintanya nggak ke Allah, mau kemana lagi? Emang ada dunia selain dunianya Allah? Nggak ada, bos, nggak ada. Jadi ingat ya teman-teman semuanya, tugas kita sebagai manusia itu hanya bisa sekedar doa dan ikhtiar. Ini ente masih ngamalin sholawat itu 1 minggu, 1 bulan sudah nggak ada perubahan, sudah ngamalin sholawat, sudah ngamalin istighfar, nggak ada perubahan, nggak ada pertolongan Allah. Itu dengan kalau Anda sudah berpikir seperti itu, berarti secara nggak langsung Anda itu berpikir maunya seperti sesuai apa yang Anda inginkan. Lu nggak bisa, bos. Itulah yang membuat kita jadi nggak yakin, itulah yang membuat kita jadi putus asa, itulah yang membuat kita tuh jadi stres sendiri gitu. Ya memang saya akuin, pastinya bingung deh, pastinya tanggung jawab harus berbuat apa lagi. Pada akhirnya yang harus kita lakukan ketika kita sudah ngamalkan semua yang menurut kita itu sudah kita belajar dari guru-guru, tinggal satu, pasrah ke Allah. Makanya dalam
perjalanan saya atau kajian-kajian yang sering saya ucapkan itu intinya itu adalah terima, sabar, ridho, ikhlas, karena di sana kuncinya teman-teman semua. Inti ngamalin sholawat, kita ngamalin sholawat tapi nggak ada rasa ridho, nggak ada rasa sabar, nggak ada rasa terima, itu menurut saya sia-sia sih. Ya, saya katakan sia-sia, tapi bukan berarti nggak dapat pahala ya. Sayang, kita udah capek-capek nih ngamalin sholat, tetap sih dapat pahala, tapi kita sudah ngamalin sholawat, istighfar, sudah bangun malam tahajud, tapi dalam hati kita ngurutu, dalam hati kita itu nggak sabar, nggak yakin. Sayang teman-teman. Diperlukan kesabaran, rasa nerima, rasa ikhlas, rasa ridho. Nanti dengan begitu berarti kita sudah mempercayakan masalah kita, urusan kita sama Allah. Tugas kita itu berdoa, nurut apa kata Allah, semaksimal mungkin kita memperbaiki diri. Selebihnya itu urusan Allah, teman-teman. Tapi yang penting ketika kita benar-benar datang ke Allah, berdoa kepada Allah, pasti ditolong sama Allah. Nggak mungkin enggak, teman-teman. Dan itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi amalkan saja sholawat, usahakan dalam satu hari itu jangan pernah putus sholawat kurang dari 1000. Saran saya jangan kurang dari 1000. Jangan kurang dari 1000. Dan yang paling penting itu perbaiki pikiran kita, hati kita. Sama saya katakan begini, bukan saya itu sok merasa sudah bersih, sudah pikiran saya sudah positif. Enggak, saya juga tetap belajar sampai saat ini sebagaimana menata hati, menata pikiran supaya tetap positif thinking. Ya juga kadang-kadang saya berpikir tuh ada saatnya ketika menghadapi masa itu kadang-kadang agak negatif thinking, kemudian agak keyakinan tuh kadang-kadang sempat ini, tapi gitu saya ingat ya nggak boleh gitu ya, bismillah, yang ada Allah. Tetap itu saya juga manusia biasa, tapi di sini saya mengingatkan juga dan sesuai pengalaman saya bahwa kalau mengamalkan salawat itu ya udah amalkan saja, jangan pikir-pikir seperti apa bisa, udah amalkan saja. Nggak tugas kita untuk memikirkan hasil, nggak tugas kita memikirkan bagaimana, dari mana jalannya, nggak tugas kita, itu urusan Allah. Kita sebagai hamba, sebagai manusia ciptaan Allah itu berdoa dan berikhtiar, dan yakini bahwa ketika kita konsisten istiqomah dalam bersolawat, insya Allah hidup kita barokah, hidup kita akan bahagia, bukan hanya di dunia, insya Allah di akhirat teman-teman. Yang penting kalaupun kita sudah ngamalin sholawat itu misal 1 bulan, 2 bulan, belum ada merasakan kajian, udah amalkan terus selamanya. Saya meyakini ya, kalau seseorang itu yang rutin benar-benar mengamalkan sholawat itu ya, saya tanpa putus ya, paling tidak dia ngamalin sholawat itu dalam sehari itu minimal 1000 aja, nggak kurang dari itu, 1000 aja ya, bebas sholat Jawharatul Nukut atau pokoknya sholawat, semua sholawat itu kan bagus. Saya meyakini paling lama setahun, saya meyakini pasti ada perubahan dalam hidup Anda, secara ekonomi, secara mental, secara pikiran, secara masalah, saya yakin itu teman-teman. Tapi konsisten ya, saya bisa meyakini itu. Kenapa? Karena saya merasakan itu. Orang yang insya Allah istiqomah ngamalin sholawat ya, bukan berarti kita mengabaikan amalan yang lain. Ngamalin sholawat dalam 1 tahun saja dia konsisten, dia berusaha menikmatin, kalaupun dia dimaki, dia sabar, dia ridho, tapi dia tetap rutin ngamalin sholawat. Saya yakin paling lama setahun hidup Anda akan berubah. Silakan buktikan, karena saya sudah mengamalkan itu, bahwa dahsyatnya sholawat itu. Dengan sholawat insya Allah, Allah akan menolong kita dengan caranya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.